Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Anda mengamati pelantikan dari Panglima TNI Yudo Margono di Istana kemarin, ada yang berbeda sekali dengan pelantikan Panglima TNI Andika 1 tahun yang lalu ya. Karena pada waktu itu langsung bersamaan juga dilantik Kepala Staf Angkatan Darat, yakni Jenderal Dudung Abdurrahman menggantikan Andika yang diangkat menjadi Panglima. Nah kali ini Pak Yudo itu dilantik dan sampai sekarang kita belum tahu siapa yang ditunjuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Ada apa? Kenapa ada perlakuan yang berbeda antara Yudo dan Andika? Saya seperti biasa, saya ngajak Anda ngobrol dengan pengamat komunikasi, analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain soal tadi yang saya sebutkan tadi, agak menarik juga karena ternyata kemarin Pak Yudo juga sempat salah ya mengucapkan sumpahnya ya. Iya, betul. Oke, Sumpah jadi sikap ya. ini kelihatan kalau korek gitu, tetap sebagai prajurit gitu. Iya. Oke, apa yang menjelaskan nih apa yang terjadi Bung Ginting? Kenapa sampai sekarang belum juga kita dengar siapa yang akan ditunjuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut? Ya, menarik memang Bung kalau Anda sebutkan tadi bagaimana pelantikan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI setahun yang lalu, tepatnya 17 November 2021. Di situ kemudian bersamaan pula dilantik Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman pada waktu yang bersamaan. Jadi pelantikannya bersamaan. Nah, mengapa seperti itu dan ketika Yudo dilantik tapi belum ada kepala staf angkatan laut. Dan ini kita mengingatkan juga pada era sebelumnya waktu Hadi Cahyanto menjadi Panglima TNI dan juga Gatot Nurmantio menjadi Panglima TNI itu tidak bersamaan dengan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat bersama dengan Gatot Nurmantio dan juga tidak bersamaan dengan pelantikan Kepala Staf Angkatan Udara ketika Hadi Cahyanto menjadi Panglima TNI. Nah, menurut saya ketika pelantikan Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, itu artinya tidak ada lagi yang diragukan oleh Presiden Jokowi. Dia hanya punya calon tunggal, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Itulah pilihan dari Presiden Jokowi. Di sini kemudian saya mengartikan bahwa pelantikan yang bersamaan itu tidak memberikan kesempatan kepada Jenderal Andika Perkasa untuk menyodorkan nama-nama karena pada saat yang bersamaan Kasat juga dilantik. Memang betul Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi pada saat itu Andika bisa saja terkejut Bung Hersu karena dilantik bersamaan dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi tidak bisa lagi menyodorkan suksesor-suksesornya yang akan bisa dipilih oleh Presiden Jokowi. Nah, kali ini Yudo Margono juga dia ketika kemudian dilantik, maka kemudian per pelantikan itu maka dia otomatis menjadi Panglima TNI. Sehingga dia punya kesempatan untuk menyodorkan nama-nama calon Kepala Staf Angkatan Laut kepada Presiden Jokowi. Nah, artinya memang Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Yudo Margono untuk memberikan nama-nama tersebut kepada Presiden. Karena memang urutannya bisa seperti itu. Menyiapkan kader Panglima lah, TNI, katakanlah begitu ya. ya Panglima TNI memberikan nama-nama. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisinya? Menurut saya memang Presiden bisa saja sudah mendapatkan nama-nama itu dari Panglima TNI sebelumnya, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Ketika Presiden Jokowi menetapkan Yudo Margono sebagai calon
calon Panglima TNI melalui surat kepada Presiden. Jadi Surat ke Jenderal DPR. Andika Perkasa Surat ke bisa juga sudah ya. dimintai. Nah, Hmm. maka kemudian sekarang Panglima TNI yang baru juga dimintai pendapat. Nah, seperti itu Bung Hersu. Ya, Nah, ya. jadi menurut saya saat ini memang ada sembilan, sembilan nama perwira tinggi Angkatan Laut yang dengan pangkat bintang 3 atau Laksamana Madya maupun Letnan Jenderal Marinir. Ya. Ya, dari 9 perwira tinggi tersebut, 7 ini Laksamana Madya dan 2 Letnan Jenderal Marinir. Hmm. Mereka berasal dari liting yang berbeda-beda, Hmm. baik angkatan 33 atau 88A, 34, 88B maupun 35 lulusan Akademi Angkatan Laut 1989. Jadi ada 3 lifting begitu ya yang memperebutkan calon Kepala Staf Angkatan Laut. Begitu Bung Hersu. Ya, oke. Sebelum kita ngomongin siapa calon yang paling kuat, itu ya, kita Ya, fokus dulu ke soal perbedaan tadi itu. Eh, ya, Mengapa itu terjadi? Dan kedua, pertanyaan saya, hal ini tentu menjelaskan mengapa kemudian waktu itu hubungan antara Pak Andika dengan Pak Dudung sempat tidak harmonis gitu ya, dan ramai sekali waktu di DPR dipicu oleh ya, pernyataan anggota DPR Komisi 1 Effendi Simbolon ya. ya, ya, ya. Ya memang barangkali keduanya juga termasuk kasat merasa sama-sama juga dipilih oleh presiden gitu kan, Mhm. bukan Mhm. dipilih oleh Panglima TNI gitu kan. Mhm. Hanya mau yang membedakan adalah jabatannya. Ini kalau kepangkatannya sama, Ya. sama-sama bintang 4. Di sini barangkali yang membuat adanya rivalitas di antara pimpinan atau elit militer, dan itu bukan terjadi kali ini saja, banyak terjadi juga di pada era-era sebelumnya. Biasanya kita bisa lihat ketika hubungan itu tidak harmonis, umumnya terjadi ketika posisi Panglima TNI dipegang oleh darat, maka dia bisa saja kemudian hubungannya tidak bagus dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Begitu juga kalau pimpinannya Panglima TNI-nya Angkatan Laut, maka bisa saja juga kemudian hubungannya tidak begitu harmonis dengan Kepala Staf Angkatan Laut, termasuk ketika Panglima TNI-nya dari Angkatan Udara, maka juga ada gesekan dengan Kepala Staf Angkatan Udara. Ini bisa terjadi, Bung Hersu, karena barangkali masih merasa dalam tanda petik Panglima rasa Kepala Staf Angkatan itu yang bahasa yang diungkap oleh Muldoko ketika itu ya. Mhm. Jadi dia merasa bahwa ini jangan-jangan Kepala Staf Angkatan yang diangkat menjadi Panglima TNI masih merasa dirinya sebagai Kepala Staf Angkatan, sehingga cawe-cawe dalam hal pembinaan kekuatan yang ini lebih domain Kepala Staf Angkatan daripada domain seorang Panglima TNI. Disitulah Bung ada kepentingan-kepentingan dari eh, elit militer untuk menentukan misalnya personilnya. Nah, hal ini sebenarnya bisa dieliminasi apabila masing-masing pihak itu konsentrasi pada tugas utamanya. Misalnya Panglima TNI udah konsen saja pada penggunaan kekuatan gitu ya. Kemudian Kepala Staf Angkatan fokus pada pembinaan dan mempersiapkan pasukan. Jadi kalau bicara SDM sudahlah, misalnya seperti sekarang salah satu programnya Yudo Margono adalah SDM. Menurut saya SDM itu lebih domain tugas Kepala Staf Angkatan, bukan domainnya Panglima TNI. Jadi Panglima TNI misalnya fokusnya pada bagaimana persiapan menjelang pilkada serentak, apa yang harus disiapkan oleh TNI. Misalnya juga ada konflik di
Rusia dengan Ukraina, apa dampaknya? Nah, kita harus mempersiapkan kalau terjadi perang dan segala macam. Jadi fokus saja pada penggunaan kekuatan seperti juga kasat, kasal, kasau, fokus pada pembinaan kekuatan untuk menyiapkan personil-personil yang nantinya akan digunakan oleh Panglima TNI. Kalau mereka fokus pada bidangnya, saya kira tidak akan ada gesekan seperti itu, Bung Hersu. Ya, oke. Apakah pada waktu itu ya Presiden memutuskan itu menurut saya gitu. Saya melihatnya gini. Coba Anda mungkin bisa konfirmasi. Satu, karena memang betapa vitalnya posisi Kepala Staf Angkatan Darat itu dibandingkan dengan Kepala Staf TNI yang lain gitu ya. Karena Iya, bagaimanapun juga secara tradisi dan kekuatan jumlahnya kan memang TNI Angkatan Darat itu selama ini sangat dominan dalam politik Indonesia gitu ya. persis. Ya. Ya, yang kedua, apakah ini juga menunjukkan pada waktu itu karena ada persoalan kita tahu bahwa preferensi pada Pak Dudung itu bukan hanya dari presiden tetapi juga kekuatan politik yang terbesar di Indonesia dalam hal ini PDIP. Ya, memang tidak bisa dilepaskan, Bung Hersu. Angkatan Darat itu dominan dalam sejarah militer Indonesia juga seperti itu. Semuanya diawali dengan Angkatan Darat. Maka ketika kemudian Presiden Soekarno juga mengumandangkan konsep yang tentang kemaritiman, tidak bisa dilaksanakan karena memang angkatan lautnya masih kecil sekali, Bung Hersu. Mhm, mhm. Domainnya angkatan darat, termasuk marinir pun awal mulanya bagian dari resimen samudra di Kodam Diponegoro di Tegal. Jadi Ya, memang ada kaitan semuanya dengan angkatan darat, termasuk misalnya Suryadi Suryadharma yang menjadi kepala staf Angkatan Udara pertama itu juga lulusan dari Akademi Angkatan Darat di Belanda. Jadi awalnya juga Angkatan Darat. Jadi semuanya memang ada background seperti itu. Apalagi kemudian bicara masalah kedaulatan itu wilayah adanya di tanah, di darat. Jadi mhm. dalam eh, perang di dunia manapun biasanya perang akan diselesaikan oleh Angkatan Darat, Bung Hersu. Walaupun misalnya diawali dengan perang melalui udara maupun laut, tapi kemudian dalam merebut wilayah maka dibutuhkan kekuatan Angkatan Darat di situ. Makanya kemudian dalam sejarah Indonesia juga dalam pergantian kepemimpinan nasional selalu melibatkan domain Angkatan Darat di sini. Ya. Angkatan Darat lebih mempunyai pasukan yang jauh lebih banyak, hampir 70% personil TNI adalah Angkatan Darat, begitu Bung Hersu. Ya, ya. Tadi yang berkaitan dengan kekuatan politik itu juga salah satu faktor ya yang terpilihnya Pak Dudung pada waktu itu ya. Ya, tidak bisa dilepaskan Bung Hersu karena menurut saya Jenderal Dudung ini bisa diterima oleh presiden, bisa Yes. diterima oleh partai yang sedang berkuasa dan juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Ini tiga kunci Bung Hersu Oke, ya. yang dipegang oleh Jenderal Dudung sehingga pada saat itu sepertinya Presiden Jokowi hanya punya calon tunggal Mhm. Jenderal Dudung Abdurrahman sehingga tidak terjadi penundaan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi persis bersamaan dengan pelantikan Panglima TNI. Berbeda dengan yang kali ini Yudo Margono posisinya jadi rangkap Panglima TNI merangkap sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, begitu Bung Hersu. Ya, Ini menandakan bahwa memang masih ada calon-calon seperti saya bilang tadi ada sembilan bintang tiga angkatan laut yang punya peluang menjadi kepala staf angkatan laut. oke, nanti ke soal masa depan Pak Dudung dan bagaimana konstelasinya siapa yang akan menjadi the next Kasat kita kita bicarakan dalam perbincangan lain ya. Hari ini kita fokus dulu ke Angkatan Laut. Mari kita Ya, bicarakan soal adanya 9 bintang tiga tadi. Walaupun kalau Anda tadi menyebut ada 2 orang bintang tiga dari marinir kan secara tradisi selama ini
ya itu selalu dari korps pelaut yang akan menjadi Iya, yang jadi kepala staf TNI Angkatan Laut ya, Bung Ginting ya. iya, ya betul, Bung Hersu. Dari 7 Laksamana Madya ini, pertama ada Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya Ahmadi Heri Purnomo. Ini teman satu angkatan dengan Yudo Margono, kelahiran 1965 juga. Hmm. Kemudian yang kedua ada Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Heru Kusmanto. Ini adik kelas, jadi angkatan 1988B atau 34, kelahiran 1966. Lalu ada Komandan Pusidrosal Laksamana Madya Nur Hidayat, juga adik kelasnya Yudo Margono 88B, kelahiran 65. Kemudian ada Laksamana Madya Muhammad Ali, ini Panglima Kogab Wilhan 1, lulusan AAL 1989 dan kelahiran 1967. Kemudian Lebih muda ini ya. ya paling muda Bung Hersu. Ya. Lalu ada juga Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia. Ini senior nih, AAL 1987, kelahiran 1965. Dan juga ada Sekjen Wantanas Laksdia Harjo Susmoro, AAL 1987 juga. Ini dulu megang Adi Makayasa 1987, Bung Hersu. Oh, pada Kelahiran 87 ya. 65. Ya, ada pula Rektor Unhan Laksamana Madya Amarula Octavian, AAL 1988A, kelahiran 65, sama dengan Yudo Margono. Nah, ini yang menarik, dia mantan ajudannya Presiden SB, Bung Hersu. Nah, sementara 2 Letnan Jenderal Marinir adalah Komandan Kodik Latal, Letjen Marinir Suhartono, ini Ya. dari 88B, dan juga kelahirannya 66, masih Ya. masih cukup muda. Dan juga Letjen Marinir Bambang Suswantoro, kelahiran 1965. Nah, Ya. begitu Bung Hersu. Nah, lalu seperti Anda kemukakan tadi, peluang eh, dari Korps Marinir seperti apa di dunia Angkatan Laut? Memang belum pernah ada sejarah Korps Marinir menjadi Kepala Staf Angkatan Laut atau Panglima Angkatan Laut. Ini karena harus dipahami dulu bahwa tugas TNI AL itu, tugas Angkatan Laut titik beratnya adalah mengamankan laut dan bukan di darat. Domain alat utama sistem senjatanya adalah kapal perang. Karena itulah pimpinan atau posisi Kepala Staf Angkatan Laut akan selalu dipimpin Korps Pelaut yang pernah menjadi komandan kapal perang, bukan Korps Marinir yang merupakan pasukan pendarat amfibi. Nah, dari situlah kemudian yang memungkinkan untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut tentu saja hanya 7 Laksamana Madya, Bung Hersu. Oke, Nah, dari walaupun 7 nama ya, itu, walaupun salah satu ya, dari marinir tadi, Pak, itu kan orang ya, dekatnya Pak Jokowi yang Anda sebut selalu darah biru ya sebagai Komandan Pas Pampres gitu kan? iya, 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 ya, tapi ya dia harus menerima kenyataan. Menurut saya tidak mungkinlah kalau Presiden Jokowi menunjuk Korps Marinir menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Bahkan ini akan menjadi sejarah dunia, anomali barangkali. Oke. Jadi Nah, coret dari ya. 76, Peluangnya ya, itu dicoret ya. ya, menurut saya pasti dicoret, kemungkinan besarnya seperti itu, Bung Hersu. Ya, oke. Jadi ya kita kita akan bisa lihat yang ideal untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut itu tadi Korps Pelaut. Dia pernah menjadi komandan kapal, dan salah satu kuncinya adalah pernah menjadi Panglima Komando Armada, Bung Hersu. Oh, Nah, oke. ya, itu kunci, itu Ya, nggak ya. bisa. Ya, seperti di Angkatan Darat, sekurangnya dia pernah menjadi Panglima Kodam gitu. Nah, kalau kita lihat Yudo Margono, hitungannya, kalau hitungan normal tidak ada perpanjangan
masa dinas, artinya undang-undang TNI tentang usia pensiun tidak diubah, maka Yudo Margono hanya punya kesempatan sekitar 11 bulan, Hmm. tidak lebih dari itu untuk menjadi Panglima TNI. Artinya pada Desember 2023 Yudo Margono akan pensiun. Nah, disinilah kemudian orang-orang para bintang tiga yang kelahiran 1965 menurut saya peluangnya untuk menjadi kasal nyaris tipis, Bung Hersu. Hmm. Kecuali ada rencana eh, Presiden Jokowi untuk menghentikan Yudo Margono sebagai Panglima TNI hanya dalam waktu misalnya kurang dari 6 bulan. Itu bisa saja, tapi kalau kemudian secara normal, maka maksud saya kelahiran 1965 itu tipis sekali dan kemungkinan itu tidak bisa menjadi kasal. Dan ini termasuk peluang dari wakil kasal Laksamana Madya Ahmadi Purwono juga menjadi tipis karena dia 1 bulan lebih tua daripada Laksamana Yudo Margono. Hmm. Maka yang masih punya peluang tinggal kelahiran 1968, Bung Hersu. Hmm. Dan 1967, kelahiran 1966 dan 1967. Hmm. Nah, ini punya waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 tahun masa pensiun. Hmm. Idealnya menurut saya yang masih punya usia dinas di atas 2 tahun. Nah, Hmm. dari data tersebut, yang paling memungkinkan untuk menjadi pengganti Yudo itu cuma 2 orang. Hmm. Jadi Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Heru Kusmanto 56 tahun 9 bulan saat ini, dan juga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madya Muhammad Ali yang usianya sangat memungkinkan 55 tahun 7 bulan. Hmm. Jadi Heru dan Ali ini yang paling berpeluang untuk menjadi kasal kali ini, Bung Hersu. Hmm. Kecuali nanti polanya seperti yang kemarin terjadi pada Panglima TNI ya, pada Andika segala macam, walaupun hanya tinggal 1 tahun dan kemudian juga pada saat ini sekarang ini Pak Yudo yang tinggal 11 bulan tetap dipaksakan gitu ya, karena ada kompromi-kompromi politik ya. Saya kira dalam TNI AL nggak akan muncul itu ya. Ya, saya kira tipis walaupun memang dalam beberapa peristiwa ketika era SBY saat Slamet Subianto diganti, Ya. penggantinya itu juga hanya 1 tahun, Bung Hersu. Nah, Ah. tapi kalau kita lihat eh, eh, kelahiran 65 itu rata-rata lebih tua daripada Yudo Margono. Jadi Hmm. peluangnya hanya 10, 9 bulan, 8 bulan ke bawah. Peluang itu tipis sekali, dan apa yang bisa diharapkan dari seorang Laksamana Bintang 4 kalau waktu kerjanya kurang dari 8 bulan. Saya kira ini tipis sekali. Nah, yang menarik adalah eh, baik Heru maupun Muhammad Ali ini masing-masing punya cerita. Jadi Ah, Muhammad oke. ya punya cerita menjadi eh, ajudan dari wakil presiden, begitu Bung Hersu. Jadi kalau masing-masing ajudan dari wakil presiden Budiono dan wakil presiden Yusuf Kala. Nah, ini Siapa ini yang menarik Bung Hersu. siapa yang Jadi yang Yusuf Kala, siapa yang Pak Budiono siapa? ya, jadi yang menarik adalah mereka itu mempunyai background yang cukup baik, tapi ada yang harus ditentukan barangkali karena sama-sama pernah menjadi eh, ajudan wakil presiden, maka kita akan lihat misalnya Heru ini pernah menjadi ajudannya Wapres Budiono, sementara Laksamana Madya Muhammad Ali pernah menjadi ajudannya JK, begitu Bung Hersu. Hmm. Dan faktor-faktor politik ini mau nggak mau pasti akan jadi pertimbangan di luar hal-hal yang bersifat profesional ya. Iya, bisa jadi Bung Hersu. Jadi yang menarik adalah mereka memang
memenuhi syarat karena pernah menjadi Panglima Armada yang kalau kita lihat Muhammad Ali ini menggantikan posisi dari Yudo Margono 2 kali menjadi Panglima Koarmada 1, menggantikan Yudo Margono, juga menjadi Pangkogap Wilhan menggantikan Yudo Margono juga. Alurnya sama sekali mirip dengan karirnya Yudo Margono. Jadi Muhammad Ali nampaknya lebih punya peluang besar daripada Heru yang hanya berusia 1,5 tahun lagi usia pensiunnya. Tapi bisa saja Heru juga punya kesempatan karena posisinya yang luar biasa, Panglima Koarmada RI untuk posisi bintang 3. Belum banyak posisi ini karena baru baru apa baru dibentuk begitu, Bung Hersu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kedekatan Pak, bagaimanapun juga Pak JK kan pernah jadi wapresnya Pak Jokowi gitu ya. Iya, iya. Dan tetapi kan belakangan ini Pak JK juga menjadi tokoh yang juga kritis terhadap Pak Jokowi. Kayak hal semacam ini kadang-kadang itu menjadi pertimbangan juga ya dalam penentuan seseorang mendapat jabatan tertentu terutama di TNI. Ya, kebetulan kan pada saat JK-nya menjadi wakil presidennya Jokowi juga, Bung Hersu. Ya. Nah, ini ada juga misalnya Laksamana Muda Coki Huta Barat itu juga Panglima Koarmada pernah menjadi ajudan Presiden SBY. Karirnya bagus. Tentu para ajudan ini adalah orang-orang pilihan yang memang sudah diteropong saat berpangkat mayor dan letkol. Rata-rata punya kemampuan akademis yang cukup baik dan pengalaman-pengalaman jabatannya yang mumpuni, dan terutama Bung Hersu adalah loyalitasnya tinggi kepada pimpinan dan juga pada tugasnya. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi ajudan, dan rata-rata ajudan itu akan menjadi perwira tinggi, dan seminimal-minimalnya bintang 2 akan mereka sandang, begitu Bung Hersu. Memang ini calon pemimpin, kita tidak bisa, mereka juga tidak bisa memilih akan menjadi ajudan presiden atau wakil presiden, begitu Bung Hersu. Tinggal garis tangan dan campur tangan. Gitu tinggal ya? Garis tangan dan tanda tangan, Bung Hersu. Oh, dan tanda tangan. Oh, jadi ada 3 dong ya? Garis termasuk tangan, campur tangan, dan tanda tangan. Dan uluran tangan juga, Bung Hersu. Oh, kayak gitu juga. Setelah itu jabat tangan dilantik. Oke, baik. Terima kasih, Rahmat Ginting, sangat menarik. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana soal peluang-peluang siapa yang menjadi kepala staf TNI Angkatan Darat berikutnya dan juga Panglima berikutnya ya, Bung Ginting ya. Ya, baik Bung Hersu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.